بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Pak Susilo, Pak Handoko, Pak Andi, siapa lagi nih? Sudah banyak saya lupa nama-namanya ini. Terima Pak kasih Bidin sekali. barusan. Bidin, apa kabar? Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sekali bisa silaturahmi yang kedua setelah bulan puasa 2 tahun lalu saya silaturahmi ke Qatar ya. Temanya ini menarik sekali dan kebetulan ini saudara saya Ustadz Henry Solasuddin ini berada di tempat di mana topik kita yang kita bicarakan ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan di dunia Islam. Khilafahnya ditolak di Indonesia, berita pembebasan Hagia Sophia dari museum menjadi masjid juga menjadi kontroversi. Erdogan juga menjadi Perdana Menteri yang sangat tegas terhadap Israel, dan juga sekarang ini Erdogan bersama Qatar sedang berhadapan dengan saudaranya sendiri di negara-negara Timur Tengah. Saya ingin mendahului dengan prolog, mendahului dengan sejarahnya ini Turki ini apa nih. Sebelumnya saya juga ingin cerita bahwa karakter orang Turki ini berbeda dengan orang Arab. Jadi kalau kita bersama dengan orang Arab itu kita harus banyak mujamalah ya. Orang Arab itu kita harus banyak entertainnya. Dengan orang Turki ya kita ini begitu percaya, dengan saling percaya, kita sudah apa saja yang akan kita minta dia memberikan. Itu seakan-akan bahasanya begitu. Bangsa ini adalah bangsa yang luar biasa semangat perjuangannya dalam hidup. Dia adalah bangsa yang berasal dari Turkistan, itu adalah Asia Tengah. Kemudian bermigrasi ke Asia Kecil atau Anatolia, itu di daerah-daerah Turki begitu. Nah, mereka ini ternyata sudah sejak zaman Umar ibn Khattab telah mempunyai kontak dengan Islam. Jadi bangsa ini juga termasuk bangsa awal, mungkin lebih dulu ini daripada Persia kemungkinannya. Dan konversi besar-besaran itu terjadi pada zaman Utsman ibn Affan. Mereka masuk Islam, ya mungkin di situ rahasianya mengapa ada nama Utsman di dinasti mereka itu. Yang kemudian menjadi Ottoman. Dia menjadi Muslim pada zaman Utsman, kemudian dia bermigrasi ke daerah di mana yang sekarang ini kita sebut dengan Turki, Iran, Irak, yaitu daerah-daerah Transoksiana ya, atau daerah-daerah Persia dan Metik gitu ya. Nah, di zaman Abbasiyah, orang-orang ini ternyata menjadi tulang punggungnya tentara-tentara Abbasiyah yang luar biasa perjuangannya. Kesetiaannya terhadap Abbasiyah itu menjadikan orang-orang selain Turki itu iri ya, terhadap Mu'tasim Billah pada waktu itu. Karena mereka ini adalah orang yang ketaatannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh orang India, nggak tahu dia dari mana menganalisisnya, perbedaan antara orang Turki, bangsa Turki, bangsa Persia, dan bangsa Barat. Dia sebut bangsa Turki ini adalah bangsa yang setia, bangsa yang pejuang. Bangsa Persia ini adalah bangsa yang mudah untuk berpecah belah. Maka dari itu sekte Syiah di Iran itu luar biasa jumlahnya.
kira-kira itu, saya tidak mengerti dari mana dia menganalisis. Kemudian bangsa Barat ini adalah bangsa yang wataknya memang suka dengan kebebasan, ketaatan, ya, ini kebalikan dari Islam. Nah, kemudian di zaman Abbasiyah ini, sampai jatuhnya Abbasiyah, orang-orang Turki ini adalah orang-orang yang setia. Tetapi ada satu celah di situ, di zaman Abbasiyah pun, abad ke-11, orang-orang Turki ini mendirikan yang namanya Kesultanan Seljuk. Kan Abbasiyah itu mempunyai negara-negara kecil gitu, kesultanan kecil yang berada di sekitar Abbasiyah itu. Nah, dia kemudian mendirikan dinasti-dinasti di tempat-tempat yang agak jauh dari situ. Disitulah yang diantara yang menjadi pengikutnya adalah berada di Turki sekarang ini. Itu sudah menjadi cikal bakalnya Turki Utsmani. Ya. Kesultanan Seljuk ini di bawah Abbasiyah, tetapi pada gilirannya nanti dia akan bermusuhan dengan dinasti Fatimiyah yang itu adalah Syiah. Jadi, kemudian tahun 1128 itu terpecah. Jadi sudah pusatnya di Baghdad, di sekitar Baghdad, tapi kemudian berpecah dengan kesultanan-kesultanan yang di bawah bangsa Seljuk ini. Nah, bangsa ini kemudian lebih dominan lagi berada di Asia Kecil itu, daerah-daerah Turki Selatan, ya. Itu namanya atau bahasa Turkinya sekarang Anadolu. Itu adalah tempat di mana bangsa Seljuk kecil, ya, katakanlah mungkin cabangnya ataupun daerah jajahannya Kesultanan Seljuk. Lalu di situ peraja atau penguasa pimpinan bangsa Turki itu berkuasa di situ. Nah, ketika mereka masuk dari Baghdad ke daerah Anadolu atau Asia, di situ ternyata orang-orang Seljuk yang jumlahnya kecil itu sedang bermusuhan dengan Bizantium. Dan selalu ini Bizantium ini memang selalu konflik dengan orang Islam, bahkan sejak zaman Nabi. Ustaz Hendri mungkin tahu itu di Masjid Ayyub ini. Ternyata itu adalah Abu Ayyub Al-Ansori, seorang yang diutus oleh Umayyah untuk menaklukkan Konstantinopel, tetapi dia gagal dan kemudian dibunuh sama Bizantium, kalau nggak salah, ya. Nah, kemudian yang menjadi pimpinan bangsa Turki ini namanya Ertugrul. Kemudian diganti anaknya namanya Utsman. Nah, di situ kelihatannya Ottoman itu mengambil dari ini. Inilah yang kemudian bermigrasi dan berdomisili di daerah Asia Kecil ini. Utsman kemudian wafat tahun 1320, ya, itu sesudah Baghdad jatuh ini, ya. Digantikan oleh anaknya namanya Orhan. Kemudian Orhan ini kemudian menguasai suatu tempat yang namanya Bursa. Nah, Bursa inilah cikal bakalnya Turki Utsmani. Dari situ kelihatannya serangan terhadap Konstantinopel itu dimulai. Nah, Bursa adalah ibu kota Seljuk. Ya. Nah, dari situ ternyata bangsa ini luar biasa. Dia menaklukkan tempat di mana Yesus didaulat menjadi Tuhan, atau di Trinitas itu muncul di tempat namanya Nikia. Nikia itu kira-kira 1 jam dari Bursa itu. Nah, kemudian tahun 1337, ya, Izmit itu daerah juga mayoritas dihuni oleh orang Kristen, itu juga jatuh ke tangan orang-orang Seljuk ini. Ya. Kemudian Orhan ini wafat, kemudian diganti oleh Murad I. Ya, Murad I kemudian mempunyai sebuah prestasi yang luar biasa, memindahkan ibu kotanya dari Bursa ke Edirne.
Edirne ini adalah kawasan Turki Barat yang sudah masuk Eropa. Nah, di situ orang Eropa semakin gerah di situ. Makanya Paus Paulus memerintahkan kepada tentara salib untuk menyerang Seljuk ini. Jadilah peperangan di situ. Nah, tetapi yang mengherankan ya, Murad I ini digantikan oleh anaknya yang namanya Bayazid. Ya. Nah, Bayazid ini justru menyerang Serbia, menyerang Bulgaria, Albania, dan lain sebagainya. Ternyata itu juga satu prestasi yang luar biasa. Sekarang pun kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Serbia atau ke Bosnia, di situ sudah ada peninggalan Turki Utsmani di situ. Ini yang kita heran-heran betul nih. Eropa ternyata sudah di bawah Turki Utsmani sejak sebelum menaklukkan Konstantinopel. Jadi Hongaria, Albania, Bulgaria, Serbia itu sudah menjadi ancaman, sudah menjadi jajahan dari Turki Utsmani, dan Turki ini menjadi ancaman Eropa betul-betul ya. Bahkan waktu saya ke Austria, ya, di situ orang cerita bahwa di sebuah gereja besar, ya, itu ada bel, ya, ada bel besar sekali yang saya tanya itu, untuk apa Anda buat besar bel sebesar itu? Dia bilang ini untuk memberitahu kepada Turki Utsmani, orang-orang Turki, bahwa kami ini masih eksis. Jadi bel itu untuk menunjukkan bahwa mereka masih ada di situ, masih kuat gitu. Nah, kemudian di zaman Bayazid pertama ini, usaha untuk menaklukkan Konstantinopel dicoba, tetapi ya Allah belum mentakdirkan. Di zaman sesudahnya Bayazid adalah zamannya Musa. Tapi di zaman Musa ini Seljuk mengalami konflik yang luar biasa sehingga lemah ya, kondisi kekhalifahannya itu. Nah, kemudian diganti oleh diganti oleh Mahmud I. Mehmed I ini tidak lama, kemudian diganti oleh Murad. Nah, di zaman Murad inilah Seljuk ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Stabilitas politiknya, kemudian negaranya, jajahannya itu, dan bala tentaranya luar biasa kuatnya. Nah, Murad II ini ya, kekuasaannya diserahkan kepada anaknya yang baru berumur 12 tahun. Tetapi ketika diserahkan itu, timbul lagi pemberontakan baik dari luar ataupun dari dalam istana. Nah, di sini kekuasaan kemudian diambil alih lagi oleh Mehmed, ya, oleh Murad II dari Mehmed yang masih umur 12 tahun ini. Tapi yang menarik itu adalah Mehmed yang umur 12 tahun ini dia melihat situasi yang begitu rumit ya. Di situ dia belajar ya, 4 menit lagi. Belajar dari situasi ini ya, dan tentunya situasi yang sangat mencekam ini justru membuat Mehmed II yang kemudian disebut Al-Fatih ini menjadi orang yang betul-betul belajar dari situasi. Nah, disitulah kemudian Al-Fatih mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel. Ya, ceritanya nanti bukan Ustadz Henry lebih detail lagi ya. Dari Laut Bosporus masuk ke Golden Horse dengan kapal yang diangkat ke laut dan ke daratan, kemudian mengepung Konstantinopel selama 7 minggu dan seterusnya. Akhirnya betul-betul Al-Fatih ini melaksanakan apa yang disabdakan oleh Latuf Tahannal Konstantiniyin wa ni'mal jais jasyuha wa ni'mal qaiduha. Artinya
niscaya Konstantinopel akan ditaklukkan oleh panglima yang terbaik dan bala tentara yang terbaik. Dan ternyata memang Al-Fatih seorang sultan yang saleh. Kesalehannya itu ternyata betul-betul direfleksikan dalam sebuah peristiwa di mana dia ingin menunjuk seorang imam sholat Jumat yang di situ dicari orang yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud selama sesudah dia akil balik. Tidak ditemukan seorang pun, ternyata Al-Fatih sendirilah yang dia cari itu. Nah, ini satu prestasi yang terdiri dari kekuatan moral dan juga menjadi kekuatan militer sekaligus. Dan itulah sebenarnya yang menjadikan Turki menjadi sebuah negara yang diidam-idamkan oleh sekurang-kurangnya 19 bangsa sebelum itu, tetapi kemudian Allah memberikannya kepada Al-Fatih. Nah, bagaimana kemudian Al-Fatih dan seterusnya mengelola menjadi sebuah kekhalifahan yang berumur sampai 700 tahun, ini Ustadz Hendri akan menyampaikannya. Itu pengantar dari saya, dan ini adalah sejarah yang perlu kita kita cermati dan kita sadari bahwa kekuatan umat Islam itu tidak hanya karena ilmu pengetahuan, tetapi juga karena kesalehan dalam bidang syariah, akidah, dan akhlak. Terima kasih Pak Zila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Dr. Hamid Zarkasi atas pengantarnya, atas prolognya. Jika berkenan, Dr. Hamid bisa bersama kita sampai acara selesai, atau misalnya ada acara lain, tafadhol kalau misalnya mau berpamitan. Tapi terima kasih sudah memberikan waktunya untuk kita dalam pengantar kajian sejarah dan peradaban Islam sore hari ini atau malam hari ini di Jakarta. Oke. Bagaimana tadi Pak Hamid Zarkasi menyebut nama Ertugrul, tidak lepas dari sejarah Turki sebenarnya. Kenapa Ertugrul yang dipilih disebutkan, atau sekarang kita semuanya mengenal ada serial Ertugrul, 5 season, setiap seasonnya 100 episode. Barangkali kalau mau berlama-lama sambil mengisi waktu di sela waktu luang, silakan untuk menonton serialnya di Netflix. Sebagaimana tadi disampaikan Ustadz Hamid, menjadi Turki itu sulit karena ia harus melawan seluruh dunia. Tetapi menjadi selain Turki lebih sulit karena ia harus berhadapan dengan Turki. Itu kata-kata Al-Fatih.